beliau bisa mengatasi buaya ini. Kita kadang-kadang, ada lalernya, ada rambut. Kita sebetulnya dimakan buaya. Saudara-saudara, saya pernah di perbatasan antara Thailand dengan Laos. Jadi persis di pinggir sungai Mekong. Itu kalau pagi kita pindah patah. Pindah patah di daerah itu adanya ketan. Ketannya ditempatkan kayak apa ya, bulatan gitu, tapi dari bambu. Nah, kayak tenggok, kalau kita tapi tenggok kan besar. Kalau ini kan bulatannya cuman mungkin diameternya 20 cm atau berapa. Dipegangnya tangan kanan. Kemudian meningkatkan kualitas mental kita masing-masing agar kita lebih merasa menjadi biku, merasa menjadi samanera, merasa menjadi pabajita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang walaupun kita sudah berjubah sekian lama, tapi rasanya dari kelakuan yang kita kerjakan, banyak yang masih keumatan, masih pola pikirnya umat. Sehingga kita kadang waktu mimpi pun, mimpinya masih sebagai umat. Mimpi jajan di warung pinggir jalan, mimpi naik mobil, nyetir kendaraan, nyetir sepeda motor, mimpi ngebut, dan lain-lain. Nah, jadi dengan kita kumpul bersama ini supaya kita jadi ngerasakan, kita ini sudah berjubah loh, lain. Nah, sehingga dalam beberapa hari ke depan kita harapkan dengan kumpul-kumpul bersama ini mengkondisikan kita lebih memahami kehidupan sebagai seorang samana. Apalagi memang tempat ini kita desain ataupun kita persiapkan hanya untuk mereka yang mau berlatih. Jadi kalau Anda perhatikan mungkin sudah beberapa waktu tinggal di sini, jarang kelihatan umat turun. Karena memang kita pisahkan antara tempat tinggal para biku, samanera dengan umat. Tidak semua orang bisa turun. Di dalam banyak kesempatan kadang-kadang umat tahu-tahu sudah duduk di depan kuti. Sehingga kita bisa bingung, ini ramai sekali siapa? Oh, ternyata umat di depan kuti. Kalau kita di sini tidak, maka kadang-kadang mungkin waktu Anda mau blessing, waktu dana makan misalnya, mengucapkan namo dana kata, dulu sempat juga Bante Panya ke sini bertanya, umatnya cuma segini. Oh iya, ini hanya anak wihara saja. Kalau semua suruh datang ke sini, kita lalu apa gunanya punya keakraban program kita? Sehingga ya cukup orang-orang sini saja. Nah, ini memang desainnya kita buat demikian, sehingga kita harapkan program keakraban, kemudian cita bawana ini bisa kita jalankan dengan baik. Kemudian apalagi nanti pembekalan, kita juga sudah persiapkan tempatnya, fasilitasnya yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang besar. Karena kita tentu mempunyai biku pengampu yang luar biasa, Bante Damandiro, yang dengan sangat semangat untuk berbagi, tiap kali hadir saya senang dengan beliau berbagi. Kemudian Bante Santacito juga luar biasa, yang juga selalu berbagi dengan ilmunya yang luar biasa. Nah, kita memang agak prihatin dengan yang disampaikan oleh Sangganayaka barusan.
dalam waktu tidak sampai seminggu, 3 orang teman kita, saudara kita, sudah kembali dari latihan. Bahkan ketika Auso Wirasilo menyampaikan anggotanya hilang 1, saya sampai bertanya-tanya, hilangnya apa? Yang disebut hilang. Karena di datanya sudah ada. Ini termasuk Bante Wirasilo. Ini kok kurang? Oh ya, hilang. Apa tuh hilang? Sudah tidak ketahuan tempatnya. Masa tidak ketahuan tempatnya? Aneh ini. Nah, ternyata kemudian, oh, sudah lepas jubah, sudah kembali ke habitat lama. Ya enggak apa-apa lah, sudah alih profesi. Oke. Nggak lama lagi, belum diupdate datanya sama Kipala. Ada lagi 2 lagi. Pada waktu makan siang mungkin, ya, Auso Jayasilo yang menyampaikan, ada 2 lagi. Hah? Wah, kemudian dari Bante Dhamma Cato ya, keluar itu update para biku. Wow, ada yang merah nih. Wah, ternyata kalau tadi Bante Subang mengatakan, wah kalau mau menjadikan biku ini harus para acaryanya kan ngafalin. Wah ya, beliau-beliau ini sampai wow, sulit banget. Kemudian begitu kembali ke kehidupan masyarakat, nggak pakai ngafalin, nggak pakai apa, tahu-tahu hilang. Tetapi di dalam web sama Kipala itu juga sama. Kalau memasukkan biku yang baru data itu agak rumit loh. Ada editing fotonya, masukkan datanya ini sama niranya kapan, namanya siapa, kemudian jadi biku, upasampadanya kapan, upajayanya jam kapan, jam berapa. Wah, datanya ya agak rumit, bisa salah juga. Tapi begitu hilang, sudah ini 3 orang, tidak sampai semenit, nama ini del, nama ini del, nama ini del, selesai, refresh, beres. Jadi ya memang seperti itu, nanjak, sulit. Ya, Anda kalau ke Bodhigiri gini, kalau berangkat mungkin, atau mungkin Anda yang tinggal di ikuti yang agak tinggi, itu kalau nanjak mau kembali ke kamar berat. Tapi kalau turun cepat sekali, malah kadang kita seperti terdorong untuk segera turun. Memang mau naik ini sulit, turun gampang. Menaikkan kualitas mental kita sulit. Mau jadi biku, waduh lama sekali, 4 tahun. Ya tadi disampaikan, saya suka itu dengan program masih 4 tahun itu, saya suka dibandingkan program dadaan. Karena mungkin jumlah bikunya kurang, kemudian mau dipercepat, sebetulnya saya kurang begitu cocok. Kenapa? Karena kita ini begitu menggunakan jubah di dalam masyarakat Buddhis, itu sudah dianggap pemimpin. Nah, kalau sekarang dia baru belajar, kemudian sudah dianggap pemimpin, dia kadang lupa diri. Wah, saya ternyata ada power ya. Dulu sih biasanya kalau hanya pakaian biasa, ke wihara nggak pernah dilihat orang dong. Sekarang, wah, semua orang, selamat pagi Bante, selamat siang Bante, namo buddhaya, wah, semua menghormati saya. Lupa. Nah, kemudian kita maunya jalur lambat. Jadi
4 tahun tidak apa-apa. Kenapa? Biar 4 tahun itu dia mendapat pendidikan dasar bagaimana berperilaku yang baik menghadapi lingkungan kita. Kalau dia sudah siap mental, baru. Sudah 4 tahun jadi samanera saja, kadang jadi biku masih gagap. Karena waktu jadi samanera itu, kadang ya nggak terlalu dianggap. Ya mungkin samanera kalau sudah sama jalan sama biku, kadang-kadang samanera jadi nggak dianggap. Tapi kalau sendirian, wah, memang dianggap sudah kayak biku itu, wah, Bante, semuanya jadi naik grade-nya. Biasalah, kalau kucing nggak ada kan tikus memang kadang berlagak jadi kucing. Tapi kalau kucingnya datang langsung tikus sadar diri. Aku tikus. Itu sudah biasa. Nah, jadi dengan kita kumpul bersama ini membuat kita sekarang mulai disadarkan. Saya ini biku, saya ini pabajita, saya ini pertapa. Malah kutipan dari Auhuso Wirasilo tadi bagus sekali. Brahmacarya Sutta, ya? Brahmacarya Sutta, Mak. Jadi seorang brahmacari itu bukan orang yang mau cari enak-enak. Karena di dalam masyarakat, Anda tentu sering mendengar kalau sudah ikut pembinaan, enak ya jadi bante. Mana-mana diopeni, dilayani, enak ya jadi bante. Makan tinggal disediakan, tempat sudah disediakan, kendaraan disediakan, enak ya jadi bante. Terus kamu cita-citanya apa? Aku juga mau jadi bante. Kenapa? Enak. Nah, jadi di dalam Brahmacarya Sutta tadi disampaikan bukan untuk cari enak-enak, bukan juga untuk cari penghormatan. Wah, bisa duduk di kursi paling tinggi gini, nyaman banget ya, kursi ini cuma satu. Tidak bisa Anda bergabung di sini. Walaupun ketua panitia nggak boleh bergabung di sini, kecuali foto bersama. Walaupun sangganayaka nggak boleh bergabung di sini. Wow, semua menghormati, bukan. Menjadi seorang brahmacarya bukan untuk dihormati, bukan untuk cari kenikmatan, bukan untuk jadi motivator menghasut dan lain sebagainya, tapi untuk jalani mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin, loba, dosa, moha. Kenapa? Karena menjadi seorang pertapa ini diibaratkan seperti kita dari kehidupan perumah tangga menyeberangi, naik rakit, menyeberangi ke pantai seberang. Tentu kita sudah mengenal istilah rakit ini kan, bahwa di dalam Dhamma ini adalah ibaratnya seperti rakit. Artinya kita ini menyeberangi dari kehidupan sebagai umat awam, perumah tangga, jalani kehidupan kebikuan, kepertapaan, kesamanaan, sampai tercapainya kesucian. Sebagaimana tadi yang disampaikan di dalam Brahmacari Sutta. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesucian. Mendapatkan penghormatan, mendapatkan fasilitas, itu sebetulnya hanyalah dukungan untuk tujuan kita mencapai pencerahan. Bukan tujuan kita menjadi pabajita. Kalau tujuan kita menjadi pabajita itu hanya untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya, wah,
ini kita bikin karma buruk. Karena kehidupan sebagai pabacita ini sangat tergantung dengan orang lain. Kita ini kan juga didukung orang lain, para perumah tangga. Sarana kesehatan, obat-obatan didukung oleh orang lain, perumah tangga. Sarana tempat tinggal, sarana konsumsi didukung oleh orang lain, para perumah tangga. Jadi kita ini hidupnya karena dukungan. Kalau kita menyia-nyiakan dukungan, kalau di dalam Brahmacari Sutta tadi disampaikan dengan niat menipu, itu tadi ada nipunya. Jadi nipu karena kita ingin mendapatkan fasilitas itu, sebetulnya itu sangat berisiko. Karena kita menyia-nyiakan keyakinan umat. Kita bisa mengurangi minat umat Buddha untuk kewihara. Kita bisa menambah bahan bakar orang-orang yang nggak suka agama Buddha. Tuh lihat bikunya, tuh lihat kelakuannya, menambah bahan bakar. Kenapa? Karena kita sendiri. Orang lain tidak selalu belajar agama Buddha. Orang luar itu tidak selalu belajar agama Buddha. Walaupun YouTube kita banyak, tapi mereka belum tentu membuka. Anda pun, kita pun, apa ya sering buka yang milik kelompok lain, ya kan? Kita seaktif itu untuk aku yang mau belajar agama A, aku yang mau belajar di YouTube agama B, agama C, atau kita cukup sudahlah agama Buddha aja saya belajar belum habis-habis nih, ya kan? Kita kan gitu juga, padahal kita ini sebetulnya dengan tinggal di wihara dan lain sebagainya, kita lebih punya kesempatan untuk belajar. Tetapi kita yang nggak gunakan. Demikian pula para perumah tangga. Mereka yang agamanya A, jarang mau belajar agama B, C, D, dan seterusnya. Demikian pula yang agama B, dia tidak belajar yang agama-agama lain. Nah, orang yang bukan Buddhis, itu jarang belajar agama Buddha. Tetapi mereka lalu melihat di lingkungannya, umat Buddhanya bagaimana nih? Wah, tetangga saya ini anaknya jadi biku, tapi aduh kelakuannya parah. Jadi yang anaknya jadi biku, orang tuanya kelakuannya tidak baik, itu orang tuanya sebetulnya jadi dhamma duta agama Buddha loh. Dan lalu mereka lihat, anaknya yang jadi biku aja orang tuanya kayak gitu, berarti agama Buddha parah nih. Dia adalah dhamma duta. Kemudian kita ini walaupun mungkin tidak ceramah, tidak apa-apa, cuma jalan aja. Mungkin di bandara mungkin. Kemudian kita tidak menjaga kelakuan kita. Orang lalu melihat, wih, biku kok kelakuannya kayak gitu ya. Misalnya kita di bandara toh, kemudian ketemu ada satu umat, atau mungkin malah sponsor. Woi, aku di sini. Orang kemudian lihat, wih, ya biku kok kelakuannya kayak gitu. Agama Buddha nggak beres nih.
Padahal kita nggak ceramah, nggak ngapa-ngapa, dan nggak ngurusi mereka. Saya ngurusi itu, orang itu. Orang itu, saya sudah lama nggak ketemu, dia tinggal di luar negeri. Dia sponsor dulu bangun wihara. Sekarang saya ketemu kebetulan ini. Wah. Lalu mereka punya konsep agama Buddha parah nih. Nah, jadi kita umat Buddha yang sedikit ini sebetulnya masing-masing menjadi Dhamma Duta. Kita pun sebagai pabajita tidak ngomong apa-apapun, itu sudah Dhamma Duta. Naik pesawat, sudah di pesawat nih, kemudian kita pikir ini lama ya naik pesawat 5 jam, 6 jam bisa lebih. Ngapain ya? Nonton. Sebetulnya ya enggak salah di pesawat itu. Karena setiap pesawatnya ada monitornya. Jadi kita pikir semua pada nonton. Ya ini kan ada headphone juga. Dengar musik. Kan nggak ganggu orang dipakai headphone. Tapi orang di ujung sana, ujung sebelah sana yang bukan Buddhis lalu lihat. Biku podo ae, kelakuannya nggak beres. Akhirnya yang dapat nama jelek agama Buddha. Padahal kita ndak ngapa-ngapa loh. Ngomong ya enggak, petakilan ya enggak, cuma nonton bosen saya 5 jam. Itu dilihat sudah enggak benar. Apalagi ada beberapa yang umat agama Buddha saudara kita yang tempat lain. Katanya STI ini bikunya apa itu? Teguh menjalankan sila. Kan katanya tidak boleh nonton tontonan. Nah ini bikunya berjam-jam nonton film ini, nonton kartun itu, dengerin lagu ini. Kan kalau dari belakangnya kan kadang bisa dilihat itu monitornya itu. Langsung STI dapat nama jelek. Jadi selain kita ini Dhamma Dutanya agama Buddha, kita ini juga Dhamma Dutanya STI, Sangga Theravada Indonesia. Apa yang kita lakukan, mereka akan melihat, menilai, contohnya orang STI itu seperti ini. Karena itu kita harus jaga baik-baik. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, yang di dalam Dhamma diceritakan adalah bahwa Dhamma ini seperti rakit, seperti kita sedang nyebrang untuk menuju ke pencerahan. Sehingga menjadi pabajita itu bukan mencari kemudahan. Menjadi pabajita itu justru sebetulnya nyari sulit. Kalau kita konsepnya menjadi pabajita itu adalah, kok saya lihat para biku sama nera enak ya. Kalau kita mencari kemudahan, keliru. Itu awal yang salah. Tapi justru sebetulnya menjadi pabajita itu jalani kesulitan. Karena kita sebetulnya mau pelihara kuku aja, tak boleh. Ya, dulu ada satu biku yang suka pelihara kuku kelingkingnya. Gimana ini kuku kok nggak dipotong? Ya ada Hong Shui-nya berarti. Apa karpe Hong Shui? Iya Bante,
Kalau kelingking ini tinggi, hampir mendekati tingginya jari manis, itu hoki loh Bante. Nah jari kelingking saya ini kan pendek, jadi saya kasih kuku supaya panjang, ini ciswanya. Loh kamu cari biku kok mau cari hoki untuk apa? Oh ya, biar kemana-mana makannya dapat yang enak, kemana-mana saya dapat wihara yang bagus, nanti saya juga bisa bangun wihara, jadi saya bangun. Tidak lama kemudian ya dia balik ke masyarakat. Kenapa? Karena konsepnya ini sudah mencari kemudahan, bukan untuk jalani. Nah ini memang sulit. Karena itu di dalam Dhamma disampaikan, karena kita ini seperti menyeberang, maka penyeberangan kita ini akan menemui berbagai kesulitan. Yang kesulitan ini baru bisa dipecahkan kalau kita punya semangat yang tinggi bahwa saya mau nyebrang. Apapun kesulitannya, saya harus hadapi karena niat saya, tujuan saya menjadi Pabbajita adalah menyeberangi lautan kelahiran kembali ini. Nah, kemudian di dalam Dhamma disampaikan tuh, waktu kita jalani penyeberangan ini, ombak datang. Wah, jadi rakit yang kita gunakan ini dinaik turunkan ombak. Waduh, ngeri banget nih. Kalau sampai rakit kita nggak kuat, kebalik, jeblos kena ombak. Kita harus kuat. Gimana nih? Rakitnya goyang ke sana, kita berarti ke sini. Rakitnya berarti kita berarti. Jadi kita terus mencari posisi supaya rakit ini bisa bertahan karena ombaknya sedemikian kuat. Nah, ombak itu ternyata diinterpretasikan di dalam Dhamma adalah peraturan. Jadi kita ini punya kode etik, aturan yang harus kita jalani. Kuku ya jangan dipanjangin lah. Kita bertapa untuk apa kuku panjang-panjang? Tidak ada gunanya. Dipotong. Ini adalah kode etik. Kemudian kalau baru-baru ini kita dapat pembagian jubah. Terima kasih Sangganayaka ya. Kita sudah dikasih jubah nih dari Biro apa? Biro Pendidikan atau Biro apa? Biro Pendidikan, terima kasih jubah dan sanggatinya ya. Mantap. Jadi saya dapat. Kenapa? Karena ini kode etik ya, kita harus pakai. Di generasi-generasi awal yang kenal dengan saya, mungkin Bante Subha ya kenal dengan beberapa Bante yang waktu itu belum sesenior hari ini. Mungkin Anda ada yang masih umat. Saya jubahnya unik-unik. Pernah saya jubahnya kuning muda, kuning podang. Pernah. Pernah. Kayak salah celup. Jadi asal nyelup-nyelup dulu. Luarnya ungu, terlalu tua. Pakai. Sampai saya diprotes oleh Dewan Pimpinan pada waktu itu. Kamu kalau pakai jubah yang bener dong. Saya ngatakan, Bante kasih dong jubah saya. Kalau Bante kasih, saya pakai. Kalau cuma ngomong nggak ada solusi, ya saya punyanya cuma ini. Nah, sejak itu STI bagi jubah. Jubah apa dulu? Oh, ini hijau dulu kalau nggak salah dulu, agak kehijauan. Langsung jubah saya yang pink, kemudian jubah yang kuning podang. Ya itu karena pink itu ya kecelup, terus jadi akhirnya kuning podang, terus jadi celup lagi jadi ungu, langsung saya singkirkan, ganti yang kehijauan. Wah, saya senang sudah pakai.
Sanggatinya masih yang lama, karena ini jahitan saya dari Wasa pertama. Beberapa tahun saya pakai terus, ini jubah sudah ganti terus ya. Dari hijau, kemudian apa coklat lah, apalah, bermacam-macam itu ganti terus. Tapi nggak ada pergantian sanggati ya, saya pakai yang kuno terus. Saya ngomong ini dari Wasa pertama loh, saya jahit sendiri loh. Ya. Nah, jubah saya sudah rusak yang jahit pertama, tapi sanggati karena jarang dipakai masih utuh. Protes itu dalam berapa pertemuan di sini sempat protes itu muncul karena kita kan foto bersama. Wah, jubah saya, sanggati saya masih tebel gitu. Kapan ganti? Nah, kapan dikasih? Akhirnya datang dari Sangga. Ini sanggati dikirim waktu itu. Wah, langsung saya pakai. Ini kapan kalau kita foto bersama? Saya pakai untuk acara Katina, saya pakai. Langsung jubah saya terima kasih sanggatinya sudah datang. Jubah saya yang saya jahit sendiri sekarang saya bisa lipat, simpen baik-baik, utuh masih ya. Mungkin nanti 100 tahun lagi dipegang sudah remek, tapi minimal sekarang utuh. Lah kalau saya pakai terus, saya sudah nggak berani nyelup itu. Kenapa? Karena kalau dicelup takut sobek. Sudah seusia kebikuan. Jadi warnanya sudah berubut. Ya, bagi Anda yang mungkin waktu keakraban ke-7 atau keberapa ya, ke-6 di sini masih lihat warnanya itu berubut gitu, luntur, enggak saya celup. Sekarang saya sudah dapat yang baru. Mantap. Saya pakai. Kenapa? Karena ini kode etik. Jangan aduh, ringan sekali memang sanggati yang baru ini bagi saya ringan sekali. Wih, saya pakai kerasa nggak kepake loh. Lupa apa ya? Oh, ada. Tapi saya nggak mau pusing. Saya sudah dikasih ini kode etiknya, pakai. Ngapain saya pusing? Ini karena etika kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Jubahnya sekarang saya selalu jubah yang menggunakan merek. Saya harus promosikan di sini. Ciwara Manggala. Terima kasih. Bante Dhamma Jatuh toh ya. Ciwara Manggala ya. Itu kemarin yang buat ya kesini tuh. Ibu siapa itu? Tanya bagaimana Bante? Oke lah. Yang ya ada licin-licin dikit tapi tidak masalah. Pokoknya saya dikasih saya pakai. Saya sekarang jubahnya selalu gitu. Mau dilihat nih logonya. Nah, selalu sebung saya juga sama. Selalu. Nah, kenapa? Karena ini ombak. Kalau kita tidak nurut seperti itu, kita ini jadi biku loh. Keakuan kita ini kan mulai kita kurangi sedikit-sedikit. Kalau nggak nurut, berarti ini kan bagian dari keakuan. Nah, kalau di dalam suta tersebut disampaikan, bikunya lalu protes, kok aku dulu pakaian begini boleh, sekarang nggak boleh. Aku maunya jalan ke sini kok jalan gitu, sekarang nggak boleh. Aku mestinya kalau mau lari-lari kok sekarang nggak boleh. Aku mau pakai sepatu kok sekarang nggak boleh. Ya ini aturan. Kalau mau ikut ya begini, kalau nggak mau ikut ya sudah. Kenapa? Karena ini adalah ombak. Nah, bagaimana menyikapi? Kadang-kadang, saya pengen naik gunung loh Bante, enaknya jubahnya digulung terus pakai sepatu. Loh, kamu jadi biku toh? Kamu jadi biku mau naik gunung, yang suruh naik gunung siapa? Kan kamu sendiri. Lah kalau sudah kamu sendiri, kenapa jubahnya dikalahkan? Lalu pakai jaket segala macam. Ya kalau sekarang kamu tidak tahan dingin, kamu tidak bisa naik dengan pakaian kebikuannya, ya nggak usah naik toh. Gampang. Nah, ini ombak ini sangat bahaya. Itu nanti kita hanya seperti pakai rakit itu. Kita harus aktif untuk mengendalikan rakit kita ini supaya
jangan sampai kita terjebak, karena kadang itu aturan-aturan seperti itu berproblem. Kalau saya mau singgung sedikit, beberapa hari yang lalu ketika kita bertemu, saya melihat ada biku yang sudah cukur. Saya itu dulu ingat pada waktu saya rapat, masih rapat-rapat dan saya aktif. Mungkin ada Bante Damadhiro hari itu. Saya bertanya, cukur kita ini maunya gimana ya? Saya soalnya kalau sebulan sekali, kan dari itu saya masih muda juga, cepet gondrong. Saya cukurnya gimana ya? 2 hari sekali boleh enggak? Seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya betul, pernah ya kita bahas ya. Terus Bante Panya hari itu menyampaikan memang cukur ini nggak ada aturan bakunya toh, kan aturannya hanya uposatha dan 2 inci 5 cm, dah hanya itu aja. Uposatha duluan belum sampai 5 cm cukur, 5 cm belum uposatha cukur. Tapi kan pertanyaannya bukan itu, berapa hari sekali mau cukur. Nah, kemudian dijawab tuh itu, Bante Panya menjawab, atau Bante Damadhiro yang menjawab, kesepakatan kita 1 hari menjelang uposatha bulan terang. Kan seperti itu. Kemarin itu sampai saya merasa, saya salah tanggal apa ya? Kok yang lain sudah cukur, saya belum. Ternyata enggak. Nah ini kan sebetulnya agak unik ya. Nanti dalam satu tanggapan mungkin nanti Bante Damadhiro juga bisa menyampaikan itu kan kesepakatan loh sebetulnya. Jadi kalau kesepakatan saja kita tidak jalani, kita bisa tenggelam loh. Dan kita jangan mengeluh, mengatakan, lah dalam 1 minggu kok bikunya 3 lepas, dimulai dengan kebocoran kecil ini. Enggak apa-apa lah. Saya sebetulnya bisa cukur tiap hari, seneng. Adem. Tapi lah kesepakatannya gitu loh. Terus ada juga dulu, alis ini dicukur enggak? Karena kalau ada alisnya kan lebih unik toh. Itu di waktu yang kurang lebih sama itu. Kemudian jawabnya adalah kesepakatan kita alis dicukur. Karena dulu dibandingkan dengan Sri Lanka, ingat saya ya, Sri Lanka ya, para Bante yang dari Sri Lanka, alisnya nggak kecukur toh? Enggak. Nah ya. Nah jadi dulu kita pernah tanya, boleh nggak kita pelihara alis? Siapa tahu kayak barongsai. Kesepakatan kita tidak pakai alis. Nah, jadi itu adalah obat. Kita renungkan baik-baik bahwa kita di dalam komunitas ini isinya banyak kesepakatan. Sepakat ya ikut, nggak sepakat ya maaf, jangan. Jangan di sini, ngisruh. Itu ombak. Ketika kita menjalani penyeberangan ini dengan rakit selain ketemu ombak, dan kita sudah berusaha menyeimbangkan supaya rakit kita ini bisa tenang, ketemu buaya. Wah, buaya mau nyaplok nih. Nah sekarang ada buaya, minggir, rakitnya dikendalikan. Ada buaya lagi di sana, minggir. Wah, banyak buaya. Cari akal. Gimana nih melewati buaya-buaya ini? Buaya itu adalah bisa nyaplok. Ya, buaya kan mangap terus gini. Tahu-tahu begitu ada ayam lewat di depannya langsung cedok, gigit. Ternyata para samana ini
di dalam menghadapi gelombang penyeberangan ini, ketemu buaya itu alias ilmu pencaplokan. Ilmu pencaplokan ini adalah mikiri makanan. Jadi habis makan jam 12 muncul di dalam pikiran, aduh sarapan sesuk jam itu suwi ya. Ini kita dimplok buaya loh dengan cara itu. Baru makan jam 7 selesai, sik telung jam 11. Bisa terjadi seperti itu. Ini biasanya kadang sama Nira masih memikir itu loh. Ada enggak sama Nira mikir itu? Hah? Mana sama Niranya? Mana yang namanya sama Nira? Nah, kepikir gitu enggak? Begitu selesai makan, aduh sarapan nanti jam 7. Itu kita, kalau nggak hati-hati kita dimplok buaya itu. Ternyata bukan hanya semenir, nanti para biku semua bisa dapat itu, ngemplok itu. Kita kadang mencari kepuasan indria kita. Jadi makanan ini kemudian kita merasa, duh, enak, tidak makan. Enak, banyak. Kadang kita pergi ke rumah si A, saya ingat ya, dulu si A ini kalau berdana makan, enak-enak. Langsung kita ngomong sama si A, rumahmu mau pemberkahan lagi enggak? Aku rodok nganggur loh ini. Kenapa? Ibu ini kalau masak enak pol. Itu kita dimplok buaya. Anda tentu ingat cerita Bante Moggallana. Ketika Bante Moggallana sedang berjalan, melihat ada seorang yang berpenyakit kusta, yang punya potensi untuk meningkat kualitas batinnya. Sehingga Bante Moggallana ini kemudian liwat di depan orang yang berpenyakit kusta itu. Dan orang yang berpenyakit kusta ini kemudian berdana. Pada waktu memasukkan makanan, mengangkat tangannya kesinggol mangkoknya Bante Moggallana. Dan karena berpenyakit kusta, jarinya lepas. Pluk. Wow, ada jari di sini. Tapi Bante Moggallana dengan kemampuan batinnya mengetahui ini kalau saya kemudian bawa ke wihara, ini berproblem karena dia punya rasa bersalah yang kuat sekali. Oke, kalau gitu kemudian mencari tempat yang sejuk, di sekitar situ, di bawah pohon, kemudian Bante Moggallana duduk, mangkoknya dibuka, jarinya diambil, letakkan, kemudian ya sudah, dimakan. Sehingga donatur ini merasa bahagia, dan akhirnya mencapai tingkat tertentu. Artinya apa ini? Ini beliau bisa mengatasi buaya ini. Kita kadang-kadang, ada lalernya, ada rambut. Kita sebetulnya dimakan buaya. Saudara-saudara, saya pernah di perbatasan antara Thailand dengan Laos, jadi persis di pinggir sungai Mekong. Itu kalau pagi kita pindah patah. Pindah patah di daerah itu adanya ketan. Ketannya ditempatkan kayak apa ya, bulatan gitu, tapi dari
dari bambu. Nah, kayak tenggok, kalau kita tapi tenggok kan besar, kalau ini kan bulatannya cuman mungkin diameternya 20 cm atau berapa. Dipegangnya tangan kanan. Kemudian diambilnya tangan kiri. Hari itu tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Itu ya tangan telanjang gini. Dan itu kan banyak petani, banyak apa. Wow, kukunya termasuk hitam-hitam loh. Jadi ambil gini, cet, luk, cet, luk, cet, luk. Saya di belakang loh, sana can-can sudah jalan. Luar biasa ya. Dan hari itu saya bertekad hanya makan hasil pindah patah itu. Ya sudah, ingat juga jari yang hitam itu ya, sampai di depan saya masih hitam. Tapi mungkin lebih steril karena sudah panas toh. Tapi tetap hitam. Cuma saya lalu merenungkan, mereka itu berdana dengan penuh kesungguhan. Adanya memang ketan saja, tidak punya apa-apa. Kadang cuma lauknya waffle roti itu, kadang pisang emas. Ya sudah, kita makan itu campur sama air putih. Air putihnya air hujan. Ya sudah. Kenapa? Karena ini adalah ketulusan umat itu. Nah, jadi kalau kita masih memilih-milih, sebetulnya kita ini dicaplok buaya. Hati-hati. Nah, kita sudah bisa mengatasi. Oke, saya tidak tertarik makanan. Oke lah, biasalah. Enak nggak enak kan hanya 3 jari ini saja. Ya, oke, sudah saya bisa atasi. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Ketemu tadi ombak, ketemu buaya. Wah, sekarang sedotan air, pusaran air. Ini mengerikan. Kalau kita naik rakit, kena pusaran, pasti tenggelam. Kita harus menghindar nih. Jangan sampai kena pusaran nih. Apa ini pusaran ini kalau di dalam sutta tersebut? Keinginan keumatan. Kita itu kepikir jadi umat. Maksudnya apa ini? Ada umat bawa sepeda motor ke wihara. Sepeda motor baru. Bagus ya. Aku bonceng. Tidak ada orang. Aku nyetir ya. Berpikir keumatan. HP-mu bagus. Lihat-lihat. Wah, aku dicarikan HP ini, HP ku sudah rusak nih. Itu nanti lama-lama pola pikir kita ini sudah umat sungguhan. Apalagi di dalam pergaulan kita kenapa toh dulu kok kita mengadakan acara keakraban? Ya, itu karena Anda bisa buktikan sendiri ya, Anda sendiri, kita bisa buktikan sendiri. Anda ngobrol dengan sesama biku nih, kemudian datang umat. Anda membiarkan umat itu, dan Anda terus ngobrol, apa Anda ngobrolnya berhenti, ngurus umatnya? Apa yang Anda lakukan? Ngurus umatnya. Apalagi umatnya sponsor. Mami datang. Oh, Pak Bajita kok punya mami? Ini koko loh, ini koko. Pak Bajita kok punya koko? Pola pikir umat sudah. Nah, makanya kita bikin keakraban ini supaya kita sudah tidak ngurus umat-umat itu, supaya kita benar-benar fokus dengan teman kita. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat sana, kita sering tenggelam karena umat. Nah, makanya kita kemudian harus hati-hati nih, pola pikirku sudah umat atau enggak.
Aku seneng nggak barang-barang umat? Karena begitu seneng-seneng barang umat, akhirnya kita minta. Nah itu. Saya sudah ngode lama loh, ini HP ku rusak kok nggak ada orang ngasih ya. Apa kita bikin status saja di media sosial? Aduh, mau ceramah dhamma, mau nyusun jadwal kok HP rusak. Status. Langsung umat-umat yang penuh pengertian. Oh, Bante HP-nya rusak ya? Saya kasih ya Bante. HP-nya rusak ya? Kasih. Ya, boleh, kirim. Dan begitu HP-nya dikirim banyak, langsung karena ini umat ini minta, Bante, tolong loh Bante, HP-nya dipakai ya Bante. Mahal ini, saya hemat gajian loh nih Bante. Oke. Yang itu juga ngomong HP ini. Lama-lama kita kalungkan kayak Angulimala. Tapi HP itulah pusaran air. Kita kesedot karena keumatan. Nah, kemudian kalau kita jalan lagi terus, ketemulah ikan buas. Jadi kalau di Sultan sebetulnya itu namanya ikan buas, ya. Tapi dalam banyak ceramah para biku disebut hiu. Hiu, itu misalnya ikan buas. Kenapa? Karena ikan buas itu yang nyaplok kita. Loh, apa itu ikan buas? Itu kalau di Suta dikatakan ikan buas itu ya, coba, ya cewek-cewek itulah. Tapi kadang-kadang saya merasa kasihan ya cewek-cewek disalahkan. Saya hanya mengatakan ikan buas itu adalah lawan jenis, tapi juga bisa sejenis. Pokoknya yang membuat bangkitnya nafsu. Pada waktu Suta itu ada, mungkin suasana itu masih suasana lawan jenis ya. Dan itu kan konteksnya kepada para biku. Tapi kalau sudah umum, bisa loh sejenis juga. Ya, jadi kalau nanti kepada misalnya Atasilani, ya kan juga lawan jenis. Dia juga punya ikan buasnya sendiri. Nah, jadi saya lebih menerjemahkan adalah mereka-mereka yang membangkitkan nafsu, baik itu lawan jenis maupun yang sejenis. Ini sangat mengerikan. Karena kalau tadi kita ngobrol ini, kemudian datang umat. Kalau umatnya yang rodok bencana, itu ya saya tetap ngobrol, sempatan untuk ngusir dia. Ini penting loh, ini obrolannya penting. Akhirnya dia tahu diri, dia pulang. Tapi kalau umatnya ini klimis, wangi, muda, nanti aja tinggal di wihara podo-podo. Ini kan tamu ini. Maklumnya karena pergi dulu. Loh, kok jadi ngurus ini? Ini kita kecaplok ikan hiu. Ikan hiu belum tentu. Ikan buas. Kenapa? Karena itu kenikmatan bagi pikiran kita, hiburan bagi pikiran kita. Nggak nonton film, nggak nonton televisi, tapi ada hiburan cekikian sama si ikan buas. Dan namanya saja sudah ikan buas, kecaploklah 3 orang dalam seminggu. Semua kena ikan buas apa enggak ya? Enggak ya? 3-3 kena ikan buas atau salah satu? Siapa yang tahu sebabnya? Enggak tahu ya? Tapi dari beberapa pengalaman ikan buas itu berbahaya loh. Paling sering terjadi. Tapi sebetulnya 4 ini terjadi terus. Jadi 4 hal ini yang membuat batin kita itu lemah. Sebagai pertama membuat kita lemah. Kalau Anda ingat itu tadi adalah ombak. Buaya, ombak itu adalah yang membuat kita goyang karena aturan-aturan. Kita nggak suka dengan aturan kebikuan, itu yang bisa membuat lepas.
buaya, nyaplok. Berarti caplokan-caplokan kita ini kita kendalikan, karena itu bisa membuat kita lepas. Kemudian pusaran air, itu adalah keumatan. Kita harus hati-hati, karena itu lubang yang membuat kita bisa lepas. Cara berpikir kita, ngimpi kita, itu adalah tandanya. Apakah saya ini masih umat, apakah saya sudah menjadi biku ataupun pertapa. Kalau ngimpi kita masih umat, jalani kebikuan kita dengan baik. Karena nanti berubah pelan-pelan, masuk ke bawah sadar bahwa saya sudah berjubah, sudah bukan lagi perumah tangga. Sampai nanti akhirnya kita sudah tidak kepikir lagi naik sepeda motor, nyetir mobil, angon kedu, angon pedus, sudah tidak lagi kepikir itu. Karena kita sudah tahu, saya jadi biku. Kemudian yang terakhir adalah, kalau tadi selain pusaran air, adalah ikan buas. Hati-hati, karena memang di dunia ini, di dalam Dhamma disampaikan bahwa tidak ada suara yang lebih indah daripada suaranya lawan jenis. Anda laki suaranya semerdu apapun juga, begitu dengar lawan jenis, celing, oh enak tenang. Tidak ada senyum yang seindah senyumnya lawan jenis. Dan seterusnya, itu nanti di dalam salah satu sutta juga disampaikan. Jadi kita ini sekarang mau jalani ya. Jadi kita harus betul-betul punya semangat yang kuat. Dari mana semangat yang kuat? Kalau kita tahu tujuan. Karena itu, kalau Anda mau bertahan di dalam kebikuan, bertahan di dalam kesamanaan, tujuan Anda apa? Anda jadi biku, jadi samana, jadi samanera, tujuannya apa? Kalau tujuan Anda jelas, bukan jangka pendek, maka Anda akan bertahan di dalam kebikuan. Tapi kalau tujuan Anda hanya jangka pendek, seperti kemarin saya lihat beberapa video tentang polisi muda yang ditanya tujuannya jadi polisi apa? Ada kira-kira 6 atau 7 polisi muda. Jawabannya kurang lebih sama. Biar dapat cewek. Ada yang nonton video itu ya? Ada, pernah. Biar dapat cewek. Anda sebagai pertapa, kalau Anda mengharapkan 4 hal tadi, salah satu saja, sudahlah, tidak tahan nanti. Kenapa? Karena kita ini hidupnya justru untuk sulit, bukan untuk mudah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perenungan nanti untuk Anda pikirkan, saya itu tujuannya apa. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertahan lebih lama ya. Kita semua bisa bertahan lebih lama. Karena saya juga harus menasihati diri saya juga bahwa 4 hal ini itu di dalam sutta apa ya kira-kira ya? Hah? Catuma Sutta. Catuma. Bener apa ya? Kok sepertinya ada yang menyebut Umibaya Sutta. Catuma Sutta. Kenapa bukan Umibaya Sutta? Ombak ya. Jadi Umibaya Sutta itu khusus hanya ngurusi pusarannya itu aja. Oke. Ya, jadi ini ada sutanya yang tentu ini menjadi satu pegangan bagi kita para pertapa untuk mempertahankan kualitas kepertapaan, mempertahankan mentalitas kita menjadi pertapa agar bisa bertahan untuk waktu yang lama, sehingga kalau bisa diselesaikan kehidupan ini dalam satu kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, ya inilah hasil perjuangan kita. Tapi kalaupun tidak selesai di kehidupan ini, minimal kita melangkah dengan lebih baik sehingga jarak untuk lebih dekat pada tujuan utama di kehidupan-kehidupan selanjutnya menjadi lebih pendek. Dengan demikian, apapun yang kita perjuangkan tidak akan pernah sia-sia kalau kita perjuangkan dengan penuh keras, disiplin, semangat, dan ulet.
Inilah yang perlu saya sampaikan, dan mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, mungkin kita bisa ada kesempatan. Terima kasih. Silahkan, Awuso Wirasilo. Ya, sebelumnya terima kasih Bante, izin bertanya. Terkadang jujur saya juga mengalami satu problem di mana kan menjadi biku kan tidak semua passion kayak membangun tuh menjadi keahlian Bante. Nah, di satu sisi kalau terkadang ada tuntutan sosial, lo kan jadi biku kan arahnya bisa mengurus wihara, bisa bangun wihara. Saya ditanya kap bangunan saja saya tidak ngerti Bante. Nah, di lapangan terkadang hal semacam itu, ya jujur kami biku Buddha juga menemukan hal demikian Bante. Dan saya pribadi, saya selalu bilang saya tidak mengerti pembangunan. Saya angkat tangan kalau masalah begitu. Tetapi di satu sisi secara sosial terkadang kita juga putra daerah, kita dituntut untuk ini bagaimana segala macam. Kita punya usul pun terbentur dengan kepengurusan di dalam kepengurusan wihara itu sendiri Bante. Dan itu pun tidak mudah untuk menyikapi. Nah, terkadang itu menjadi problem tersendiri. Kok jadi biku malah jadi begini? Nah, maka bagaimana sih cara memanajemen yang jelas Bante? Terkadang juga kita diberikan tugas, oh kamu kepala wihara ini. Jujur, secara administrasi saya tidak mengerti. Begitu dihadapkan dengan masalah di wihara tersebut, ini bagaimana cara mengatasinya? Terkadang ya dilema juga Bante. Nah, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Ya, ini tadi yang Bante Subba sampaikan tadi. Jadi bahwa setiap orang sebetulnya punya kekurangan dan kelebihan. Ketika kita menjadi biku pun lalu bukan segalanya kita bisa, segalanya kita mampu, tidak. Nah, menghadapi yang tuntutan-tuntutan semacam itu banyak sekali ya. Yang Anda tadi adalah tentang bangunan. Kadang-kadang nanti ditanya tentang rumah tangga. Kemudian mengajar itu juga tidak gampang. Belum tentu itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Hal yang penting adalah kita terus terang. Jadi maaf ya, memang saya di luar kemampuan saya. Kita tidak perlu maksakan diri. Nanti kita stres. Jadi biku itu bukan untuk stres. Stres yang urusan bukan kebikuan. Jadi biku itu tidak mudah. Tidak mudah yang tadi saya sampaikan, bukan untuk cari kemudahan. Tetapi adalah urusan bagaimana kita mengendalikan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita. Loba dosa moha kita. Nah, ketika kita kemudian ditawari sesuatu yang di luar kemampuan kita, tidak ada salahnya kita menolak. Atau mungkin Bante bantu bangun wihara ya, secara pribadi saya tidak bisa. Tetapi mungkin kalau ada beberapa umat yang mau bergabung atau apa, ya nanti saya bantu-bantulah, saya tanya-tanya kepada para Bante yang lain. Jadi kita bikin aja panitia atau apa. Nah, kita tidak ada salahnya kita tanya kepada mereka atau Bante terdekat yang mungkin bisa memberikan pengarahan, atau mungkin umat atau pandita yang bisa ngasih pengarahan. Sehingga bukan kita yang harus menyelesaikan. Kita bukan Superman yang semuanya bisa. Nanti kita malah stres hanya ngurusi umat. Ini kita juga tenggelam lagi di dalam pusaran air itu. Urusan keumatan. Ya, rumah tangga berantakan, lapornya ke biku. Nanti kemudian Anda tidak bisa tapi jawabnya agak sengak. Dulu waktu pacaran kok nggak ngomong saya. Ya, sekarang setelah menikah, stres kok baru ngomong saya. Nggak usah sengak gitu juga. Ya, itu kan jawaban yang menyakitkan, besok nggak dikirim makanan. Jadi kita jawab saja, waduh, saya sendiri nggak berumah tangga ya, saya belum tahu tuh begituan. Nah, jadi kita kembalikan pada tujuan saya menjadi biku ini apa? Saya mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Kalau secara tadi saya disuruh untuk bangun wihara, kalau ngomong kakunya ya, kan kamu mendorong saya untuk tamak dong. Itu omongan kakunya. Tapi karena kita ini kan di lingkungan yang lingkungannya sendiri, mungkin daerahnya sendiri, mungkin itu juga keluarga kita dan lain-lain, pengurus wiharanya, kita ngomong, aduh, saya ini kan masih dalam proses belajar ya, jadi pengalaman saya masih kurang untuk gitu-gitu. Coba mungkin nanti kalau kamu tanya sama yang lebih senior atau apa, bagaimana sih cara bangunnya gitu. Saya juga suruh cari uang ya sulit ya, biar ini memang sudah agak miring, ada bocor di sana sini. Tapi ya kemampuan saya belum ketemu cara untuk cari dana supaya bisa pembangunannya baik. Tapi gimana pun nanti saya akan sampaikan ke Sangga.
Karena di dalam pertemuan sangga kadang-kadang ada loh donasi untuk wihara-wihara yang rusak. Jadi kita jawab dengan baik-baik aja. Jangan dikiranya saya jadi biku tuh untuk cari duit untuk bangun wihara. Nyakiti orang lokal malah bahaya. Nggak bisa pulang kita nanti. Ya semacam itulah. Jadi sebetulnya orang itu bisa kita tolak, tetapi dengan kata-kata yang baik. Jangan lurus gini. Bante kok nggak mau biara? Nggak bisa. Terlalu pendek. Harus dikasih intro dulu. Waduh, saya jadi biku. Latar belakangnya bukan insinyur bangunan loh, saya ini tidak bisa. Ya sudah kalau gitu Bante cari duitnya saja, kita yang mikir. Wah ini lagi, saya ini kenal umat ini tidak begitu banyak. Ya saya coba-coba ya, tapi nanti kalau tidak hasilnya tidak sesuai dengan yang harapan ya mohon dimaklumi ya. Kita jawab gitu. Jadi mereka yang dengar ini merasa enteng juga kupingnya, ringan juga otaknya, emosinya juga tidak naik. Padahal kita nolak sebetulnya itu. Nah itu komunikasi caranya. Ya itu ya, jangan maksakan diri. Dulu ada biku yang stres tuh gara-gara suruh ngajar di kampus. Saya lulusan SD kok suruh ngajar kampus, stres ya. Sudah jangan kalau memang nggak mampu ngomong aja nggak apa-apa. Sok-sokan gini malah repot. Ada biku yang juga malah jadi terlibat hutang. Gara-gara mau bangun wihara. Padahal waktu jadi acarya kan ditanya, punya utang enggak? Ya toh? Enggak Bante. Lah kok sekarang kok jadi punya utang? Nah kan salah. Mau jadi biku aja nggak punya utang, sekarang jadi biku utang. Kenapa? Karena dia dituntut untuk bangun wihara. Itu kemudian jadi STI punya kebiasaan bagi-bagi dana itu. Karena dulu kejebak ada biku yang punya utang. Ya, lakukan yang semampunya aja. Oke lah, gitu dulu ya. Nanti sambil ngobrol-ngobrol waktu di luar kita bisa cerita yang lebih banyak. Saya kira demikian. Terima kasih atas peran serta Anda semua yang sudah dengan tekun mendengarkan. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membangun kekuatan mental Anda menjadi samana yang baik. Saya kira demikian dan saya kembalikan kepada Bante Wirasilo yang sudah memimpin acara dengan baik dan akan menutup juga dengan baik. Terima kasih.